Prolog. Sandiwara Quraisy di suatu pagi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Kegelisahan menyelimuti kota Madinah. Kabar dari mata-mata mengabarkan bahwa kafilah dagang besar Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb yang baru pulang dari Syam sedang melintasi rute perdagangan dekat Badar. Kafilah ini bukan sekadar rombongan dagang biasa. Ia adalah nyawa ekonomi Mekah. Hampir seluruh tokoh Quraisy menanamkan modal di dalamnya, dan nilai barang dagangannya mencapai 50.000 dinar emas, setara dengan seluruh harta rampasan perang kaum muslimin selama bertahun-tahun. Namun, ini lebih dari sekadar uang. Ini tentang balas dendam. Harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah saat hijrah telah dirampas dan diperdagangkan oleh Quraisy dalam kafilah ini. Bagi Nabi Muhammad dan para sahabat, ini adalah peluang untuk mengambil kembali hak mereka yang dizalimi, sekaligus menunjukkan kedaulatan Madinah. Rasulullah keluar bersama 313 orang sahabat. Mereka tidak membayangkan sebuah pertempuran besar. Senjata mereka sederhana. Hanya 2 ekor kuda milik Zubair bin Awam dan Mikdad bin Amr, dan sekitar 70 unta yang ditunggangi secara bergantian. Niat awal mereka hanya hendak menyergap kafilah. Sementara itu, Abu Sufyan, si rubah tua dari Quraisy, merasa ada yang tidak beres. Dia mengirim mata-mata untuk menyelidiki dan mendapatkan kabar bahwa Nabi telah keluar dari Madinah. Dengan sigap, dia mengubah rute kafilahnya menyusuri tepi pantai, menjauhi jalur biasa, dan sekaligus mengirim utusan darat yang paling cepat, Damdam bin Amr al-Ghifari, ke Mekah untuk meminta bala bantuan. Damdam tiba di Mekah dengan dramatis. Dia memotong telinga untanya, membalikkan pelana, dan merobek bajunya. Berteriak di tengah lembah Mekah, "Wahai Quraisy, malapetaka, kafilah kalian diserang oleh Muhammad dan pengikutnya. Tolong, tolong!" Teriakan itu bagaikan api yang membakar tumpahan minyak. Kebanggaan dan ambisi Quraisy tersulut. Dengan cepat mereka mengumpulkan pasukan terbesar yang pernah mereka kerahkan, 950 hingga 1.000 orang prajurit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan lengkap, baju besi, 600 perisai, dan 100 ekor kuda yang ditunggangi para kavaleri terbaik. Pasukan ini dipimpin oleh para pembesar Mekah, Abu Yal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka berangkat dengan penuh kesombongan dan keyakinan akan kemenangan, sambil membawa penyanyi wanita untuk merayakan kemenangan mereka nanti. Babak 1, titik balik di lembah Badar. Sementara itu, di Madinah, situasi berubah drastis. Nabi mendapatkan kabar bahwa kafilah Abu Sufyan telah lolos dan pasukan besar Quraisy sedang mendekat. Saat itulah situasi berubah dari penyergapan kafilah menjadi konfrontasi frontal yang tidak terelakkan. Rasulullah mengadakan musyawarah Dewan Perang Syura. Ini adalah momen genting. Kaum muslimin kalah jumlah, kalah persenjataan, dan belum pernah menghadapi pertempuran skala besar seperti ini. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab angkat bicara dengan penuh semangat. Namun, yang paling menggetarkan jiwa adalah suara Mikdad bin Amr yang mewakili kaum muhajirin. "Wahai Rasulullah, teruslah lakukan apa yang diperintahkan Allah. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua, sementara kami akan duduk menunggu di sini.' Tetapi kami akan berkata, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua, dan kami akan berperang bersama kalian berdua.'" Namun Nabi menunggu. Beliau ingin mendengar suara kaum Ansyar yang perjanjiannya Baiat Aqabah hanya untuk membela beliau di Madinah, bukan untuk menyerang di luar kota. Lalu berdiri Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus.
Wahai Rasulullah, mungkin yang engkau maksud adalah kami kaum Ansyar, demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Seandainya engkau membawa kami menerobos lautan ini, lalu engkau terjun ke dalamnya, pasti kami akan terjun bersamamu. Tidak ada seorang pun dari kami yang akan mundur. Kami adalah orang-orang yang paling sabar dalam peperangan dan paling jujur dalam pertemuan. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu dari kami apa yang menyenangkan hatimu. Maka berangkatlah bersama kami dengan barakah Allah. Wajah Rasulullah bersinar mendengar ucapan Sa'ad. Beliau bersabda, "Berangkatlah kalian dan bergembiralah, karena Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua golongan kafilah atau pasukan. Dan demi Allah, seakan-akan aku sekarang melihat tempat kematian mereka." Babak 2, strategi, doa dan malam yang menentukan Nabi adalah seorang panglima perang yang jenius. Beliau memilih posisi yang strategis di Badar. Beliau memerintahkan pasukan untuk mendekat ke sumber air terdekat, lalu membangun markas komando Al-Arish di sebuah bukit kecil yang menghadap ke medan pertempuran. Beliau sendiri yang mengatur formasi pasukan, merapikan barisan syaf dengan tombak. Kunci strategi beliau adalah mengendalikan sumber air. Beliau memerintahkan para sahabat untuk menggali beberapa sumur di belakang posisi mereka dan menutup sumur-sumur lain yang mendekati posisi Quraisy. Tujuannya memaksa musuh haus dan lelah sebelum pertempuran dimulai. Malam sebelum pertempuran, hujan turun. Bagi muslimin, hujan ini adalah rahmat, membersihkan mereka, memadati tanah dengan air, dan mengukuhkan pasir di posisi mereka. Bagi Quraisy yang berada di dataran lebih rendah, hujan itu menjadi bencana. Tanah menjadi becek dan menghambat pergerakan mereka. Di malam yang penuh ketegangan itu, Nabi menghabiskan waktu dengan berdoa dan bermunajat di markas komandonya. Beliau mengangkat tangan, beristighfar, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan penuh harap dan khawatir. Sampai-sampai selimutnya terjatuh dari pundak. Abu Bakar yang berada di sampingnya membenarkan selimut itu sambil berkata, "Cukup, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah akan memenuhi janjinya kepadamu." Doa Nabi pada malam itu abadi dalam sejarah. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika engkau membiarkan kelompok kecil umat Islam ini binasa, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini lagi. Babak 3, duel penentu semangat tanggal 17 Ramadan. Kedua pasukan akhirnya berhadapan. Matahari mulai naik, menyinari lembah Badar yang akan menjadi saksi bisu pertempuran paling menentukan dalam sejarah manusia. Tradisi Arab dimulai. Duel 1 lawan 1 Al-Mubarazah. Dari barisan Quraisy, 3 pendekar terhebat melompat ke arena. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah keduanya saudara, dan Al-Walid bin Utbah. Mereka meneriakkan tantangan, "Wahai Muhammad, keluarkanlah untuk kami orang-orang yang sepadan dari kalangan kami." Rasulullah memahami maksud mereka. Beliau memerintahkan, "Bangkitlah wahai Ubaidah bin Al-Harits, bangkitlah wahai Hamzah, bangkitlah wahai Ali." Maka terjadilah 3 duel epik. Hamzah bin Abdul Muthalib melawan Syaibah bin Rabi'ah. Dalam beberapa gerakan, Hamzah berhasil membunuh Syaibah. Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah. Dengan kelincahan dan keberaniannya yang legendaris, Ali menumbangkan Al-Walid. Ubaidah bin Al-Harits melawan Utbah bin Rabi'ah. Pertarungan ini berlangsung sengit. Mereka saling melukai, tetapi Hamzah dan Ali segera membantu Ubaidah dan menghabisi Utbah. Kemenangan telak dalam 3 duel. Ini adalah pukulan moral yang hebat bagi Quraisy dan pembangkit semangat yang dahsyat bagi kaum muslimin. Babak 4, badai pasir dan malaikat Abu Jahal murka melihat kekalahan di duel. Segera memerintahkan serangan total. Pasukan Quraisy yang besar dan lengkap itu
bagaikan gelombang laut menerjang barisan muslimin yang tipis. Nabi saat itu berada di markas komandonya, memantau dengan penuh konsentrasi. Beliau kemudian turun, mengambil segenggam pasir, dan menghadap ke arah musuh. Dengan suara lantang yang terdengar oleh kedua pasukan, beliau bersabda, "Wajah-wajah mereka akan menjadi buruk." Lalu, beliau melemparkan pasir itu ke arah Quraisy. Ini bukan sekadar simbolis. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bantuan yang tidak terlihat. Angin kencang dan badai pasir menerpa wajah pasukan Quraisy, mengacaukan formasi dan membuat mereka kesulitan melihat. Sebaliknya, bagi muslimin, angin itu justru menenangkan. Dan kemudian, turunlah pertolongan Allah yang dijanjikan. Allah berfirman, "Sungguh, aku akan menolong kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." QS Al-Anfal 9. Rasulullah mengambil segenggam kerikil dan melemparkannya ke arah Quraisy sambil berkata, "Kebinasaan bagi mereka." Peristiwa ini bukanlah sekadar isyarat, melainkan saat di mana pertolongan Allah turun dengan sempurna. Para sahabat yang berada di medan laga bersaksi bahwa pada hari itu mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat para prajurit musuh yang lebih banyak dan lebih kuat tiba-tiba roboh di hadapan mereka. Mereka mendengar suara pedang yang mematikan dari langit dan pukulan yang menghancurkan yang tidak datang dari tangan manusia. Aku adalah Yatsrib. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Nabi memberikan komando singkat, "Ikahu." Kerahkan semuanya. Semangat kaum muslimin membara. Mereka maju dengan satu keyakinan. Setiap sahabat berlomba menebaskan pedangnya di jalan Allah. Seorang Ansar yang bernama Auf bin Al-Harits bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Tuhan tertawa melihat hambanya?" Nabi menjawab, "Ketika ia menerjang musuh tanpa baju perang." Mendengar itu, Auf melepas baju besinya, menghunus pedang dan menerjang barisan Quraisy sampai gugur syahid. Abu Dujanah Al-Ansari mengambil ikat kepala merah simbol keberanian dari Nabi dan bertarung dengan gaya yang mencolok, membelah siapa saja yang menghalanginya. Namun, jiwa besar pertempuran ini terletak pada tujuan utama. Pemimpin kekufuran Abu Jahl, 2 pemuda Ansyar dari suku Khazraj, Mu'adz bin Amr bin Al-Jimah dan Mu'awidz bin Afra, telah bersumpah untuk membunuhnya atau mati mencobanya. Mu'adz berhasil menebas kaki Abu Jahl dan Mu'awidz menikamnya. Namun, pukulan terakhir justru datang dari seorang budak kulit hitam, Abdullah bin Mas'ud. Dengan penuh kemenangan, Ibnu Mas'ud mendatangi Nabi dan meletakkan kepala Abu Jahl di hadapannya. Rasulullah bersabda, "Ini adalah Firaunnya umat ini." Epilog. Kemenangan yang menentukan dalam waktu yang relatif singkat. Pertempuran berakhir dengan kemenangan mutlak kaum muslimin. Dari pihak Quraisy, 70 orang tewas, termasuk 14 orang pemimpin utama mereka, dan 70 lainnya ditawan. Dari pihak muslimin, hanya 14 syuhada yang gugur. Nabi memerintahkan agar niat-niat musuh dilemparkan ke dalam satu sumur tua di Badar. Beliau kemudian berdiri di tepi sumur itu dan memanggil-manggil nama mereka, "Wahai Abu Jahl bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Karena sesungguhnya aku telah mendapatkan janji Tuhanku itu benar." Para sahabat heran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menyeru orang-orang yang telah menjadi bangkai?" Beliau menjawab, "Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab." Pertempuran Badar bukan sekadar kemenangan militer. Ia adalah furqan pembeda yang jelas antara hak dan batil. Ia membuktikan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah dan persenjataan,
Tetapi oleh iman, takwa, strategi, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan ini mengubah peta politik Jazirah Arab, mengokohkan posisi Madinah, dan menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Daulah Islamiyah. Ia adalah janji Allah yang nyata. Sungguh, telah ada tanda bagimu pada dua golongan yang bertemu di pertempuran Badar. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain kafir. Mereka melihat musuh dengan mata kepala 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongan Dia siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. QS Ali Imran 13.